Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bersama-sama dengan kita, saya ingin membacakan. Mohon izin Prof Sugi untuk di stop share. Saya ingin membacakan terlebih dahulu. Ini Profesor Dr. Nurul Ulfatin MPD, Guru Besar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Profesor Dr. Nurul Ulfatin MPD merupakan guru besar dan juga pembina utama. Dan saat ini beliau adalah lulusan S3 Universitas Negeri Malang, jurusan Manajemen Pendidikan. Pelatihan profesional beliau salah satunya adalah pelatihan Fight Approach, kemudian Lokakarya Metodologi Penelitian Lanjut Angkatan ke-12, kemudian Lokakarya Metodologi Penelitian Kualitatif Tingkat Lanjut, Lokakarya. Sekaligus di dalamnya itu banyak aspek-aspek yang tersembunyi, ya, aspek tersembunyi. Kemudian alasan yang kedua, ya ini, karena kita ingin melihat persoalan atau tadi mengeksplorasi, mendalami persoalan itu, dan persoalan itu lebih mengarah pada proses yang unik, proses yang khusus, tidak bisa digeneralisasi. Nah, ini yang seringkali kita terjebak penelitian kualitatif tetapi rasa kuantitatif. Nah ini, jadi kualitatif rasa kuantitatif. Nah misalnya begini, kita melihat bagaimana ujian nasional, hasil ujian nasional. Kalau yang kita lihat adalah standarisasi atau proses umum ujian nasional, maka sifatnya umum, nah gitu. Itu tidak bisa kita meneliti dengan kualitatif, kurang tepat. Ya. Tetapi yang kita pilih, kita mengangkat kualitatif jika ada persoalan-persoalan yang khusus yang bisa kita ambil, yang menarik bagi kita. Kekhususan atau keunikan itu bisa dilihat dari aspek lokasinya, misalnya ujian nasional di daerah-daerah terpencil atau daerah pesisir. Nah, keterpencilan lokasi atau latar, keterpencilan tempat itu bisa menjadi kekhususan yang perlu didalami tersendiri. Atau kekhususan waktu, misalnya, yang tidak biasanya, biasanya begini, tetapi kalau ada hal-hal yang sifatnya insidental, tetapi itu penting, maka itu juga menjadi khusus, menjadi menarik keunikannya. Bisa juga kekhususannya itu dilihat dari aspek subjeknya, pelakunya. Misalnya, ada anak-anak, kalau sekarang anak-anak SD itu kan usia rata-rata katakan masuk kelas 1 usia 6 sampai 7 tahun. Kemudian kita menemui fenomena di lapangan, ada anak-anak usia 10 tahun. Nah, padahal dia dalam kondisi biasa. Nah, itu juga menarik karena kekhususan-kekhususan tadi. Nah, karena itulah maka masalah penelitian tadi kemudian kita membatasi pada persoalan yang sifatnya khusus yang disebut fokus. Kemudian latar penelitiannya alamiah. Alamiah itu tidak dimanipulasi, tidak dibuat-buat, tetapi kita akan meneliti dalam keseharian yang nyata di lapangan. Nah, kemudian untuk melihat kealamiahan itu perlu kecerdasan, perlu kemampuan peneliti sebagai instrumen kunci di dalam pengumpulan data. Karena sebagai peneliti, sebagai instrumen, peneliti bisa memaknai fenomena yang kasat mata kita lihat itu, ada apa di balik fenomena yang tampak. Kita akan melihat hal-hal yang sifatnya hidden, tersembunyi di balik konteks yang ditampilkan dalam fenomena yang ada. Kemudian tujuan kita melakukan penelitian kualitatif, nah ini tadi sudah disinggung oleh Prof. Sugiono, lebih banyak mengeksplorasi, memperdalam, menggali lebih dalam. Jadi tidak hanya di permukaan,
sekaligus kita mendeskripsikan, kemudian memaknai makna, mengeksplanasi. Nah, mengeksplanasi di sini saya tanda petik ya, mengeksplanasi. Mengeksplanasi ini kalau kita merujuk pada studi kasus, nah ini saya merujuknya di Robert Yin itu ya, bahwa studi kasus itu juga sebetulnya setara dengan eksperimen, bisa mengeksplanasi. Nah, itu. Kemudian menemukan proposisi atau hipotesis tadi kan ya, proposisi yang nantinya akan dibuktikan dalam penelitian berikutnya, misalnya itu disebut akan menemukan hipotesis. Kemudian membangun teori secara induktif dari fakta-fakta di lapangan, kemudian diabstraksi, kemudian dibangunlah suatu teori. Nah, ini yang kita silang itu. Jadi penelitian kualitatif, kalau tujuannya tadi sebelah kiri ini, kemudian yang sebelah kanan ini tidak ini ya. Penelitian kualitatif tidak dimasukkan untuk mengembangkan produk. Nah, ini menciptakan dan mengembangkan produk. Tidak untuk memprediksi, tidak untuk mempengaruhi, tidak untuk menguji hipotesis, dan tidak untuk menciptakan produk. Nah, kemudian persoalannya begini, bagaimana agar penelitian kita itu lebih kualitatif yang lebih bermakna lagi. Pengertian bermakna di sini tidak hanya sekedar memahami makna, tetapi manfaat penelitiannya lebih tinggi, kalau kita ingin menjadikan hasil penelitian kita lebih bermakna, lebih bermanfaat, maka tadi sudah disinggung oleh Prof. Sugiono, kita bisa menggabungkan penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif, ada mix method, bisa juga dengan metode-metode yang lain. Nah, itu mengapa? Jadi alasan memilih kualitatif itu mesti harus jelas. Nah, ini contoh persoalan ini ya. Ini saya ambilkan contoh ini ya, persoalan. Ini ada satu fenomena ini. Ini cuplikan fenomena saja. Ada satu fenomena seperti ini penggalan saja. Kita bisa melihat dari sudut pandang macam-macam ini. Kalau orang manajemen pendidikan, kita kira-kira ini persoalan apa? Bisa dilihat dari persoalan manajemen SDM. Nah, karena di sini loh, ini kok ada seorang polisi ya, TNI kemudian mengajar. Kemudian kelasnya seperti ini. Nah, ini jadi ada banyak tafsir, ada banyak makna di balik ini ada apa. Inilah yang kemudian kita perlu mendalami secara kualitatif. Nah, ada lagi. Nah, ini contoh lagi. Ini yang saya ambil ini adalah contoh-contoh yang penggalan fenomena-fenomena yang ada di lapangan. Ini pada masa pandemi. Kalau anak-anak biasanya ada hormat pada guru dengan cara bersalam. Nah, sekarang ini kemudian membungkuk. Nah, ini menunjukkan apa gitu ya. Ini tidak bisa ini unik gitu ya, unik, tidak bisa digeneralisasi. Ini pada masa-masa yang sekarang saja seperti itu gitu ya. Tapi biasanya harus bersalam dengan salaman pakai tangan misalnya seperti itu. Nah, ini persoalan-persoalan yang menarik diteliti untuk dengan pendekatan kualitatif. Ya. Kemudian, nah ini contoh ini ada persoalan apa? Ada apa ini di sini? Ini contoh saja. Ini adalah anak-anak pada masa sekarang ini, pada masa pandemi dengan pakai masker seperti itu, kemudian menjaga jarak, apalah gitu. Nah, kira-kira persoalan psikologisnya, bisakah anak-anak bertahan berapa lama untuk menjaga jarak, pakai masker, kemudian dengan belajar berapa lama? Misalnya seperti itu. Nah, ini kita bisa menggali persoalan-persoalan lebih dalam yang menarik untuk diteliti secara kualitatif. Nah, kemudian nih, tadi masalah penelitian. Masalah penelitian dan penelitian kualitatif sifatnya tidak general, tapi khusus unik.
Nah, kekhususan itulah kemudian disebut fokus. Ya. Jadi tadi dicontohkan oleh Prof. Sugiono meneropong suatu rumah gitu ya, sampai kemudian tidak hanya melihat permukaan tapi juga kamar-kamar, detailnya, isinya kamar seperti apa dan gitu ya. Paling tidak ini dalam penelitian kualitatif itu menjawab 3 persoalan nih. What, how, and why. Nah, ini. What, how, and why. Nah, kalau kita kaitkan dengan penelitian kualitatif yang banyak dipilih, terutama studi kasus, nah, ini lebih mengangkat ini yang utama adalah how. Ini bagaimana. Jadi melihat proses. Nah, harus melihat proses. Tetapi untuk melihat proses ini harus tahu what-nya dulu. Ya, harus tahu what-nya dulu. Misalnya ya, apa yang terjadi dalam kehidupan anak daerah terpencil seperti tadi. Kemudian bagaimana sistem pembelajaran di sekolahnya. Nah, kemudian juga dilengkapi mengapa. Lah, ini untuk memperdalam meaning-nya tadi, makna tadi, mengapa dalam sistem pembelajaran itu melibatkan TNI Polri, misalnya seperti tadi ada fenomena yang saya contohkan tadi. Nah, ini contoh saja ini ya. Nih. Kemudian ini yang kedua, bagaimana melakukan penelitian kualitatif. Ini langkah-langkah di dalam melakukan penelitian kualitatif. Secara singkat, ini bisa kita pakai sebagai panduan. Nih, para peneliti jangan khawatir kalau melakukan penelitian kualitatif itu mesti harus memerlukan waktu yang sangat lama. Bisakah penelitian 1 tahun misalnya di dalam melakukan penelitian kualitatif untuk siswa 1 semester? Bisa. Jadi langkah-langkah yang panjang tadi, ada banyak model, ada banyak sekuen yang mungkin tadi sudah disampaikan oleh Prof. Sugiono, bisa sebetulnya disederhanakan. Ini secara simpel, ini jadi yang secara simpel. Yang pertama adalah mesti harus memahami persoalan dulu. Ini yang paling penting. Jadi tidak memilih metodenya. Ini yang banyak salah kaprah, istilahnya salah kaprah itu. Kita memilih metodenya dulu. Ini banyak mahasiswa kemudian mengeluh, Bu, saya milih kualitatif saja, carikan masalah yang sifatnya kualitatif. Misalnya seperti itu. Nah, secara teknis boleh, tetapi secara metodologis dan substansial tidak boleh seperti itu disampaikan. Lah gitu. Jadi kita lihat persoalan dulu, memahami persoalan dulu. Ya, nah ini. Nah, oh maaf. Ini bentar, ini maaf, keliru saya ya, bentar. Memahami persoalan, maaf ini. Nah ini, oke. Nah ini. Di dalam memahami persoalan atau substansi persoalan, kita harus bisa menunjukkan bahwa persoalan yang kita kaji adalah penting, urgen. Nah, ini yang seringkali kita kesulitan menunjukkan bahwa apa yang kita teliti itu penting. Bisa jadi memang ini relatif. Bisa jadi yang kita anggap penting bagi orang lain nggak penting. Nah, ini yang harus kita pandai-pandai menyiasati, bahkan berdiplomasi kepada pembaca bahwa persoalan yang kita pilih itu memang hal yang sifatnya sangat penting. Nah, pentingnya itu kita bisa tunjukkan bahwa ada, walaupun tadi khusus, bahwa fenomena itu real dalam kehidupan sehari-hari, ada di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini. Kemudian juga yang kedua ini, harus kita bisa menunjukkan adanya gap antara kenyataan dan harapan. Nah ini, riset problemnya. Jadi di dalam penelitian itu ada riset problem, ada riset question. Nah, riset problem ini yang paling penting. Ini yang kelemahan biasanya di proposal-proposal penelitian kualitatif, bahkan tidak hanya kualitatif ya, kuantitatif juga ini, peneliti kurang bisa menunjukkan adanya gap atau risk problem ini. Nah, risk problem itu dilihat dari mana? Nah, itu ya.
dilihat dari real yang ada di lapangan, juga dilihat dari secara teori, bahasa teori. Ya. Ini, kalau dilihat dari realnya di lapangan, bahwa fenomena itu memerlukan pengkajian lebih mendalam dan tidak bisa digeneralisasi. Karena itulah ada satu persoalan yang perlu didalami secara khusus dengan pendekatan yang khusus. Kemudian secara teori, nah ini kita bisa harus tunjukkan dari penelitian-penelitian terdahulu, persoalan yang kita teliti itu memang persoalan yang masih debatable, artinya diperdebatkan dan memerlukan pendalaman lebih lanjut. Nah, disinilah kita harus bisa menunjukkan roadmap penelitian, roadmap persoalan penelitian itu. Apakah memang persoalan yang kita teliti itu sudah ada atau belum? Kalau sudah ada, apakah memang sudah komprehensif atau belum? Atau mungkin ada sisi-sisi lain yang masih perlu kita gali lagi, misalnya seperti itu. Nah, di sini menunjukkan bahwa persoalan yang kita teliti itu penting. Ini yang kurang biasanya, ya, memahami persoalan ini. Dan ini harus ada di konteks penelitian. Semua ini harus ada di konteks penelitian atau di latar belakang penelitian. Ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah merumuskan masalah yang tadi sudah kita sepakati adalah kita batasi dalam bentuk fokus penelitian. Jadi ini riset question-nya. Kalau ini ada gap-nya itu adalah riset problem-nya. Nah, ini yang paling mungkin adalah riset problem. Ini seringkali yang sulit kita menunjukkan. Kesulitan itu karena apa? Nah, karena mungkin wawasan kita yang belum banyak. Ya, baik wawasan teori maupun wawasan lapangan. Oleh karena itu kita bisa juga untuk membantu memahami lapangan, kita berangkat juga atau lebih banyak mengkaji, membaca hasil-hasil penelitian terdahulu. Nah, saya sarankan kalau mengambil hasil-hasil penelitian terdahulu, utamakan yang sudah dipublish. Sebab kita sekarang sudah era digital begini, kemudian kita mesti bisa melacak. Jangan-jangan apa yang sudah kita teliti itu sudah diteliti oleh peneliti terdahulu. Nah, ini yang harus kita waspadai. Nah, inilah kita harus memahami persoalan yang kita teliti. Kemudian langkah yang berikutnya setelah kita paham persoalan yang kita teliti, kemudian berikutnya adalah menentukan metode. Ini. Menentukan metode. Nah ini, bukan. Maaf saya keliru ya. Keliru bentar. Nah, menentukan metode. Bentar ini ada gangguan, mohon maaf ini ada. Nah, ini ya, menentukan metode. Tadi sudah disinggung oleh Prof. Sugiono, ada banyak metode dalam penelitian kualitatifnya. Ada fenomenologi, ada studi kasus. Nah, ini studi kasus ini yang paling banyak dipilih ini. Di tempat saya itu di S1, S2, S3 itu 90% mahasiswa itu memilih studi kasus dengan berbagai macam ragamnya ini. Nah, ini. Nah, nanti kita bisa diskusikan mengapa memilih studi kasus itu ya. Padahal sebetulnya tidak hanya studi kasus, ada etnografi, ada simbolik interaksionisme, kemudian ada historical dan seterusnya. Kemudian, nah ini kita juga bisa bahwa penelitian kualitatif itu digabung dengan penelitian metode yang lain. Jadi kualitatif digabung dengan ini action research. Di action research itu ada unsur kualitatifnya. Kemudian ada R&D misalnya ya, research and development, di dalamnya ada kualitatifnya. Kemudian ada FGD jelas
ada kualitatifnya, termasuk ada di mix method. Nah ini sebetulnya bisa kita pilih. Jadi metode penelitian kualitatif itu sebetulnya tidak baku, tidak fix seperti kuantitatif. Kalau kuantitatif eksperimen misalnya ada kuasi eksperimen atau eksperimen misalnya sudah baku. Nah ini kalau di kualitatif kita bisa mengkombinasikan sebetulnya, bahkan bisa mengadaptasi dari beberapa metode. Nah ini metode yang bisa kita pilih. Kemudian berikutnya, ini keliru ya. Nah ini berikutnya adalah melakukan penjajakan lapangan dan kajian pustaka. Setelah kita mempunyai masalah, persoalan, kita memilih metode, memang metode ini tidak baku atau fleksibel. Setelah itu kita melakukan penjajakan lapangan dan sekaligus kajian pustaka. Ini. Oh maaf ini bentar ini. Maaf saya kok ada kekeliruan ini ya. Oh maaf ini kok, bentar nih keliru. Karena ini laptopnya ini bukan, saya tadi berganti laptop, bentar. Ini ke atas lagi. Alur tadi melakukan lapangan. Nah ini melakukan penjajakan lapangan. Ini ya. Bagaimana kita melakukan penjajakan lapangan? Oh, keliru ya, bentar. Nah ini kita melakukan penjajakan lapangan sekaligus paralel itu juga melakukan kajian pustaka. Artinya begini, ketika kita kurang paham dengan fenomena lapangan, kita bisa juga diberi wawasan oleh hasil kajian pustaka. Tadi Prof. Sugiono sudah menyampaikan bahwa kajian pustaka itu kita kumpulkan untuk memandu peneliti di dalam menggali fenomena yang ada di lapangan. Ini jadi kajian pustaka tidak dimaksudkan untuk menguji teori, tetapi memperluas wawasan atau cakupan lingkup penelitian. Begitu juga penjajakan lapangan dilakukan untuk mengenali kondisi real dan keunikan persoalan yang akan dikaji. Jadi kalau kita mau melakukan penelitian kualitatif, mesti harus tahu kondisi lapangan. Jadi tidak bisa hanya di atas meja saja seperti kuantitatif. Nah ini harus ada kombinasi antara kajian pustaka dengan penjajakan lapangan. Kemudian langkah berikutnya adalah menyusun rancangan. Menyusun rancangan. Setelah menyusun rancangan. Nah ini, maaf. Nah, menyusun rancangan. Rancangan disusun sesuai dengan metode yang dipilih. Apakah case study, etnografi, atau interaksi simbolik, sejarah, dan seterusnya tadi. Kemudian rancangan itu sifatnya fleksibel, artinya bisa berkembang, bisa berubah, bahkan bisa berganti ketika kita melakukan penelitian dan ternyata rancangan yang kita pilih itu tidak cocok. Contoh misalnya kita memilih tadi metodenya itu studi kasus karena beberapa latar, kemudian kita memilih multi kasus. Ternyata setelah di lapangan kita menemui kesamaan-kesamaan latarnya, maka kemudian kita berganti atau kita geser menjadi multi situs, misalnya seperti itu. Nah, kemudian kita menyusun panduan atau protokol pengumpulan data.
Bagaimana kita nanti akan melakukan in-depth interview, partisipan observation-nya bagaimana, kehadiran peneliti itu sangat penting untuk menentukan strategi bagaimana kita mengumpulkan data, sehingga data yang kita kumpulkan itu betul-betul memang data yang kita butuhkan tanpa ini mempengaruhi ke apa ini real atau kealamiahan lapangan yang kita amati. Nah, ini menyusun rancangan. Langkah berikutnya adalah mengumpulkan dan analisis data. Ini ya. Di sini peneliti sebagai instrumen kunci di dalam pengumpulan data. Kehadiran peneliti sebagai instrumen kunci adalah sangat penting, sangat urgen, posisinya sangat strategis. Karena apa? Karena dengan kehadiran peneliti sebagai instrumen pengumpul data, peneliti bisa menangkap fenomena tidak hanya yang tampak, tapi juga yang fenomena yang tidak tampak. Terutama fenomena yang sifatnya afektif. Ketika kita melihat ada seorang anak, kemudian kita tanya, misalnya, apakah kamu sedih? Misalnya, dia tidak ngomong bahwa saya sedih, tetapi dengan menundukkan kepala, meneteskan air mata, misalnya, kita sebagai peneliti, sebagai instrumen pengumpul data, kita bisa maknai bahwa tetesan air mata itu menunjukkan kesedihan. Tapi berbeda kalau ketika kita tanya dalam suasana yang gembira, anak juga meneteskan air mata, tetesan air mata dalam suasana yang gembira atau dalam misalnya perayaan ulang tahun misalnya. Nah, itu suasana yang gembira berbeda dengan tetesan air mata yang dalam suasana yang kesedihan. Nah, disitulah peran peneliti sebagai instrumen kunci di dalam pengumpulan data. Pengumpulan data bersifat induktif, konseptual, dan holistik kontekstual. Artinya, tadi kan Prof. Sugiono mengatakan bahwa pengumpulan data dan dipotret, semua data dikumpulkan, semua data yang ada dipotret. Tetapi nanti kita juga sekaligus melihat, dan sekaligus menyeleksi data apa yang penting untuk kita rekam, mana yang lebih yang urgen, mana yang data penjelas, mana yang kemudian sifatnya itu basa-basi dan seterusnya. Karena itulah di dalam pengumpulan data kita sekaligus melakukan analisis data. Ini analisis data. Kemudian yang berikutnya adalah memperhatikan perspektif emik dan etik selama pengumpulan data dan analisis data. Artinya, ketika kita mengumpulkan data, kita mematuhi apa yang ada di lapangan, apa yang mereka atau yang apa yang disajikan oleh lapangan, tetapi kita harus memperhatikan kondisi real yang ada. Sekaligus kita juga harus melihat dalam disiplin ilmu, misalnya dalam budaya, persoalan budaya itu tidak hanya sekedar apa yang mereka lihat, tetapi ada makna di balik simbol-simbol misalnya. Nah, itu juga harus menjadi perhatian kita. Kemudian dalam pengumpulan data, kita berangkat dari informasi yang sifatnya umum sampai pada yang mengkonfirmasi, mendalam, memprobing. Nah ini, jadi kedalaman itulah yang kita butuhkan, yang itu tidak bisa diteliti dengan kuantitatif, kalau hanya sekedar mengukur apa yang tampak saja. Mengkonfirmasi, mengindep, apa yang akan kita dalami. Nah, itulah di sini ciri kualitatif. Kemudian pola pengumpulan data dan data tadi sudah disampaikan oleh Prof. Sugiono seperti cerobong tadi, mengerucut seperti cerobong, artinya dari hal yang sifatnya general kemudian ke yang lebih khusus. Kemudian juga ya. Izin ada 3 menit lagi waktu tersisa. Oh iya, terima kasih. Kemudian memilih informan sebagai informan kunci dan subjek penelitian. Dan yang tidak kalah penting, di dalam pengumpulan data sekaligus sudah dimulai mengecek keabsahan data. Nah, sekarang kemudian langkah berikutnya adalah mengkonstruksi temuan penelitian. Nah, ini yang sangat penting.
Apa temuan penelitian kualitatif itu? Nah ini penelitian kualitatif itu harus ini yang paling rendah itu dibuat dalam bentuk kalimat, yang paling umum dibuat dalam bentuk kalimat singkat. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Sugiono, bisa dalam bentuk domain, taksonomi, komponen, kategorisasi, kemudian berakhir kemudian tema atau pola. Kemudian maaf. Nah ini. Kemudian temuan itu akan lebih bagus jika dibuat gambar model atau diagram. Bisa diagram konteks, diagram alur, atau diagram peta. Kemudian juga temuan mengandung catatan-catatan penting tentang ada faktor, ada kutipan anekdot, metafora, analogi, gugus, proposisi, dan seterusnya. Nah, itulah bentuk-bentuk temuan hasil penelitian. Oke. Nah, ini tadi sudah, ini saya kira lanjut saja, ini ya, pemilihan analisis data. Nah, ini yang paling penting, Bapak Ibu sekalian, ini kita harus bisa membedakan ada temuan penelitian dan ada luaran penelitian. Nah, ini di dalam penelitian kita di RPM itu ya, itu biasanya yang diminta adalah luaran penelitian. Jadi ada hasil penelitian, ada luaran penelitian. Hasil penelitian, kalau dalam penelitian kualitatif itu bisa berupa fakta, konsep, proposisi, dalil, atau teori. Nah, sedangkan luaran penelitian ini adalah yang paling yang paling awal adalah laporan penelitian. Tidak hanya laporan akan dibaca oleh banyak orang, maka dibuatlah artikel yang dipublikasikan. Dibuat dalam bentuk buku. Kemudian, apakah bisa hasil penelitian kualitatif bisa berupa produk inovatif? Nah, ini yang menjadi debatable. Atau kemudian bisa menjadi HKI atau paten. Nah, ini kalau menurut saya bisa, hanya bagaimana kita mengkreasi di dalam metode penelitian itu. Saya kira itu. Kemudian terakhir adalah, ini contoh ini ya, ini contoh fakta, ini contoh yang paling pendek adalah fakta. Konsep, ini contoh konsep, ada proposisi, ada diagram, kemudian ada catatan-catatan, kemudian yang terakhir ini bagaimana kita membahas temuan penelitian. Nah, ini hal yang sangat penting, ya, sangat penting sebagai suatu pengembangan ilmu, bahwa hasil penelitian kita itu tidak berhenti. Ya. Oleh karena itu perlu diskusi tentang temuan penelitian. Bagaimana kita mendiskusikan temuan penelitian? Kita adalah membandingkan dan menemukan kesamaan dan perbedaan dengan penelitian lain, penelitian yang terdahulu. Apa perbedaannya, apa kesamaannya, nah, kemudian apa kelebihan dan kekurangannya, misalnya penelitian kita harus jujur, bisa kita bahas di pembahasan. Kemudian kita melihat posisi temuan kita, ini apakah mendukung atau memperkuat teori yang ada, atau berlawanan, atau mungkin masih perlu diragukan. Mungkin masih ada persoalan-persoalan yang perlu ditindaklanjuti. Oleh karena itu, pembahasan itu harus diakhiri dengan implikasi, baik implikasi teoritik maupun implikasi praktis. Ya. Saya kira itu paparan dari saya, mudah-mudahan bisa memperjelas atau malah membingungkan. Kami kembali pada Ibu Rafika. Terima kasih. Terima kasih Profesor, luar biasa. Kita beri aplaus dulu untuk kedua narasumber kita. Yang pertama Bapak Profesor Dr. Sugiono MPD dan juga Profesor Dr. Nurul Ulfatin MPD. Dan Bapak Ibu, saya sudah mencatat ada 3 orang yang saya lihat sudah pertama kali memberikan pertanyaan, yaitu Bapak Hasan Argadinata SPD. Bapak Profesor Sugiono dan Bunda Nurul bersiap-siap, ini pertanyaannya panjang sekali. Jika kami sebagai peneliti kualitatif yang memperdalami keadaan dan kondisi di lapangan dengan tahapan observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan uji fakta di lapangan yang dibuktikan dengan keserasian data di lapangan dengan uji triangulasi,
Jika dilihat dari penelitian kuantitatif, ada satuan uji atau analisis yang diyakini sebagai alat ukur, yakni SPSS. Pertanyaannya, apakah ada alat uji dalam metode kualitatif dengan alat ukur atau alat uji sebagaimana di penelitian kuantitatif yang ada SPSS? Apakah dijawab ataukah kita langsung ada 3 pertanyaan, Profesor? Bagaimana? Manut. Manut ya. Kita Ya. langsung aja karena ini Ya. hampir sama ini. Ya. Monggo. Kemudian, selamat siang, saya Desi Hermawati MPD dari Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Izin bertanya, Profesor. Tadi Profesor mengatakan bahwa penelitian kualitatif kadangkala tidak berangkat dari masalah. Lalu bagaimana di rumusan masalah untuk penelitian kualitatif? Apakah bedanya penelitian evaluasi dengan kualitatif? Apakah bisa penelitian evaluasi menggunakan pendekatan kualitatif? Ya, kalau tadi adakah ada alat uji atau alat ukur seperti SPSS di metode kuantitatif, yang pertanyaan yang ini adalah bagaimana rumusan masalah untuk penelitian kualitatif serta apa bedanya penelitian evaluasi dengan kualitatif. Apakah bisa evaluasi menggunakan pendekatan kualitatif? Kemudian pertanyaan ketiga, itu pertanyaan kedua dari Ibu Desi Hermawati MPD dari Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Yang ketiga adalah Bapak Peter J. Nugroho. Izin bertanya kepada Profesor Sugiono dan Profesor Nurul, jika saat ini tuntutan dari Dikti untuk riset kompetitif nasional, di mana pada umumnya menghasilkan produk berupa model atau purwarupa, maka tentu usulan riset kualitatif menjadi agak kurang seksi. Meskipun di lapangan sangat urgent untuk disajikan dalam laporan riset. Mohon pencerahannya, terima kasih. Silahkan kepada Profesor Sugiono dan Profesor Nurul untuk memberikan pernyataannya. Kami persilahkan. Ya, terima kasih. Nanti akan dilengkapi Prof. Nurul. Pertanyaan yang pertama, SPSS, AMOS, Lisrel, SEM, itu adalah analisis aplikasi untuk analisis data kuantitatif. Ya. Jadi kalau Lisrel termasuk salah satu aplikasi untuk analisis data kuantitatif. Ya, dari analisis nanti akan dapat dibuktikan suatu hipotesis, ditemukan suatu hubungan variabel berapa besarnya, dan prediksi melalui regresi, dan mungkin juga uji beda melalui analisis varian dan kovarian. Nah, di metode kualitatif ini sudah dikembangkan salah satu aplikasi yang dinamakan dengan in vivo atau atlas. Sama saja sudah ada alatnya yang sifatnya itu, tapi itu semua tadi alat itu bisa untuk analisis yang sifatnya pertama deskripsi seluruh data, lalu dipilih melalui reduksi, menghasilkan kategorisasi, dan menghasilkan suatu konstruksi. Jadi alatnya sudah ada, in vivo atau atlas ya, teman-teman bisa mencari aplikasinya itu. Yang kedua, dan kita harus pahami bahwa penelitian tidak harus semuanya berangkat dari masalah. Ya. Kita pahami. Karena kalau penelitian itu berangkat dari masalah, itu cenderung memecahkan masalah. Tapi justru kalau penelitian itu berangkat dari potensi, ya kita akan memiliki nilai tambah. Misalnya di Lampung itu ada potensi apa, kita eksplorasi, lalu dapat kita jadikan apa. Sehingga dalam penelitian yang berangkat dari potensi itu namanya tidak latar belakang masalah, ya latar belakang dan tidak rumusan masalah, tapi namanya adalah research question, pertanyaan penelitian. Ya, jadi teman-teman harus berubah pola pikir ini, jangan selalu meneliti berangkat dari masalah. Maka Indonesia nggak maju-maju itu karena tidak diinstruksikan supaya meneliti berangkat dari potensi yang ada. Ya, itu yang kami harapkan, jangan memecahkan masalah terus, tapi bisa menghasilkan suatu yang baru, yang lebih hebat, yang mempunyai nilai tambah. Yang kedua,
metode penelitian evaluasi itu digunakan untuk mengetahui seberapa jauh program itu dapat dilaksanakan dan seberapa jauh tujuan tercapai. Nah, metode penelitian evaluasi dapat menggunakan kuantitatif, kualitatif, atau kombinasi. Jadi metode kualitatif bisa saja digunakan untuk melakukan penelitian yang sifatnya evaluasi, itu misalnya meneliti tentang implementasi atau proses pelaksanaan program, atau meneliti yang sifatnya sifat-sifat dari suatu hasil penelitian yang mendukung data-data hasil evaluasi yang bersifat kuantitatif. Ketiga, memang penelitian kualitatif itu kalau di Dikti, saya pernah juga jadi reviewer di sana, memang ya kurang kurang didukung, diberi peluang, karena asumsinya ya penelitian kualitatif itu banyak yang kasus. Padahal kalau kasus itu nilai keilmuannya untuk generalisasi juga tidak tinggi. Bahkan di jurnal-jurnal internasional itu hampir 61% itu menggunakan metode kuantitatif. Jadi kualitatif itu sangat sedikit. Sehingga untuk teman-teman kalau ingin penelitian dikti, ya cenderungnya pakai kuantitatif, atau kalau menghasilkan produk itu pakai metode penelitian dan pengembangan atau research and development. Action research juga kurang laku di dikti. Jadi pakai yang metode penelitian pengembangan karena menghasilkan satu produk yang teruji. Itu Ibu Moderator, terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon kesediaan kepada Profesor Nurul untuk dapat menambahkan. Baik, terima kasih Ibu. Saya hanya menambahkan saja. Yang pertama tadi terkait dengan ini ya, alat ukur tadi ya. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Sugiono. Sekarang sudah ada aplikasi NVivo, nah gitu. Karena NVivo itu bisa melihat misalnya kalimat atau kata apa yang sering muncul, misalnya begitu ya. Ketika kita melakukan wawancara kepada banyak orang, kemudian setiap orang itu mesti menyampaikan satu kata yang sama, maka kata itu dianggap penting. Nah, itu salah satu cara saja itu ya, cara saja. Nah, sekarang sudah dibantu dengan NVivo itu, kita tampilkan, catatkan lapangan, kemudian nanti akan mengelompokkan ini kata-kata penting apa yang sering muncul, kemudian yang pertama berapa kali munculnya. Nah, itu sebetulnya kita sudah bisa dibantu. Memang tidak ada ukuran yang pasti berapanya ya, tetapi memang ini snowball sampling lah gitu. Jadi terus sampai pada dikatakan jenuh. Nah, kejenuhan itu tentu yang mengukur, yang menentukan adalah peneliti. Karena itulah di dalam penelitian kualitatif, peneliti itu hadir di lapangan sebagai instrumen pengumpul data. Tetapi kalau di kuantitatif tidak, di situ bedanya gitu ya. Ini di dalam pengumpulan data kualitatif. Kemudian yang kedua tadi, Ibu Desi tadi, tentang masalah, problem tadi ya. Kalau saya mengatakan begini, apakah kuantitatif maupun kualitatif maupun kuantitatif, mesti peneliti itu harus menunjukkan riset problem. Jadi persoalan, bukan persoalan penelitian, bukan rumusan masalah. Nah, itu yang paling penting ya. Jadi riset problem. Riset problem tidak sama dengan riset question, gitu ya. Kalau riset question itu hanya sekedar dijawab sesuai dengan pertanyaan. Tapi riset problem itu adalah persoalan, ada gap tadi antara harapan dan kenyataan. Dan itu harapan dan kenyataan tidak selalu, misalnya begini, persoalannya itu tidak selalu negatif. Nah, bisa juga positif. Persoalan bisa positif tadi yang dikatakan oleh Prof. Sugiono adalah potensi tadi. Misal kita melihat ada anak-anak yang punya kebutuhan khusus, anak-anak yang berkebutuhan khusus, misalnya gitu ya. Mohon maaf misalnya ada keterbatasan dari fisik, kaki, tangan misalnya, tetapi dia luar biasa bisa melukis, misalnya seperti itu. Idealnya anak yang berkebutuhan khusus kan tidak bisa itu melakukan. Tapi kok ini ada anak yang nggak punya
tangan dengan hanya pakai kaki bisa melukis yang indah, misalnya seperti itu. Nah, itulah risk problem di situ, gitu ya. Jadi bukan rumusan sekedar rumusan masalah. Nah, itu yang perlu difahami substansi persoalannya tadi. Kemudian yang ketiga, Pak Peter, ini saya sependapat kalau hanya studi kasus, apalagi hanya sekedar memotret, ya memang kurang menjanjikan. Itu levelnya kalau untuk dosen itu level skripsi gitu ya. Tadi kan kedalamannya yang dicontohkan oleh Prof. Sugiono tadi, kedalaman memotret itu hanya di permukaan saja. Itu kalau kualitatifnya model studi kasus hanya mendeskripsikan fenomena yang tampak saja. Tetapi kalau kualitatifnya itu memang dalam, saya kira menurut saya juga nggak masalah. Karena di DRPM kita sudah ada klasifikasi, ada penelitian dasar, ada penelitian terapan, ada penelitian pengembangan. Nah, potensi kualitatif yang grounded teori itu di penelitian dasar. Ya, mendalami suatu persoalan yang dalam. Nah, kemudian bagaimana luarannya agar diakui, misalnya gitu ya, diakui, apalagi diakui nominal oleh dikti, gitu ya. Maka saran saya, hasil temuan tadi yang sudah dalam tadi dibuat dalam bentuk model. Nah, dibuat dalam bentuk model, dan kemudian dari model itulah kemudian kita bisa usulkan ke HKI-nya. Nah, KI-nya di samping luaran jurnal, artikel jurnal sebagai pengembangan ilmu tadi, kategori pada penelitian dasar. Kalau kita ingin mengangkat lebih misalnya lebih nyata, lebih real, lebih praktis, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Sugiono, bisa kita ramu dengan RND. Misalnya seperti itu. Nah, kalau saya, ini Pak Peter, mungkin juga teman-teman para dosen, kalau saya lebih suka begini, membuat usulan penelitian ke dikti itu multi-years. Jadi tidak hanya 1 tahun. Nah, yang ini tawarkan pada kita, peluang kita bisa meneliti 3 tahun. 3 tahun multi-years. Tahun pertama kita bisa lakukan kualitatif, apakah studi kasus, apakah kemudian multisitu, monggo, atau kalau kuantitatif dengan survei, misalnya tahun pertama. Setelah tahun pertama itu kita menemukan sesuatu yang urgen, kemudian sesuatu itulah kita akan teliti lebih dalam atau kita tindak lanjuti ke pengembangan. Ya Bu, kita break dulu dengan. Ya. Ya. Mana azan ya Bu ya? Masukannya, jadi kita berpikir ada hal-hal yang penting yang perlu diteliti dengan metode kualitatif. Kalau kita itu ingin melakukan eksplorasi dan menggali sehingga menghasilkan suatu temuan. Dan yang kedua, pernah saya sampaikan tadi, penelitian jangan selalu berangkat dari masalah, tapi kita punya potensi banyak yang dapat dikembangkan, sehingga kita dapat melakukan penelitian yang awalnya itu eksplorasi, melihat potensi, dan potensi tersebut didaya gunakan dengan metode yang lain. Kami izin. Terima kasih Profesor Sugiono. Dan disilakan kepada Profesor Nurul Ulfatin, MPD, untuk dapat memberikan closing statement-nya sebelum kita berpisah. Ya, terima kasih. Penutup saya yang
pertama bahwa penelitian kualitatif itu banyak ragamnya, ya, banyak ragamnya. Oleh karena itu kita tidak hanya berpaku pada satu metode saja, misalnya studi kasus, tetapi kita bisa memilih metode-metode yang lain dan sekaligus kita bisa mengkombinasikan dengan beberapa metode menjadi satu rangkaian proyek penelitian. Baik itu satu untuk skripsi, tesis, disertasi, bahkan untuk penelitian dosen yang multi-years. Nah, yang kedua, bahwa dengan penelitian kualitatif itu kita bisa melihat bahwa tadi yang disampaikan oleh Prof. Sugiono saya mendukung, banyak potensi-potensi khusus dengan perspektif tertentu, dengan perspektif alamiah kita. Artinya itu sesuai dengan latar budaya kita, bisa kita angkat dari potensi lokal menjadi potensi dunia. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman yang memilih penelitian kualitatif, ya, jangan hanya sekedar yang tadi, ini kelemahannya, sekedar memotret, itu belum ada apa-apanya. Oleh karena itu mesti harus sampai menemukan. Apakah menemukan makna, apakah menemukan pemecahan lebih lanjut, apakah menemukan sesuatu yang baru. Nah, ini harus sampai pada menemukan. Itulah kedalaman penelitian baru teruji di situ. Saya kira itu statement saya. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada Unila yang sudah mengundang saya secara pribadi sebagai narasumber, ikut sebagai narasumber dalam webinar ini, dan mendoakan pada teman-teman, utamanya Bu Sawiyah, cepat GB-nya. Ini ya, cepat GB-nya. Ya, sehingga nanti akan segera dibuka S3 administrasi atau manajemen pendidikan di Unila. Kita tunggu Ibu. Ini kalau kami itu kerjasama dengan Unlam, itu sekarang sudah di Unlam sudah membuka ini S3 ini tahun ini, karena teman-teman di sana kemarin kita join, ini bermitra bersama, kemudian beberapa teman kita sudah masuk S3 biar cepat, kemudian sekarang sudah membuka prodi S3. Nah, itu terakhir. Nah, untuk mengakhiri kalimat saya, ini saya sampaikan ini ya, ada pantun apa ini ya, ke Lampung tanpa naik pesawat. Nah, ini karena pandemi langsung kita berbagi manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga harapan Ibu Profesor segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada S3 langsung setelah acara ini. Amin ya rabbal alamin. Bukan begitu, Dr. Sawiyah? Baik, Bapak Ibu peserta webinar hari ini yang diadakan oleh Magister Administrasi Pendidikan FKIP Universitas Lampung, kita sampai pada suatu kesimpulan, yaitu penelitian kualitatif diharapkan bukan hanya melihat potret, namun juga mengkaji fenomena sosial humaniora yang sifatnya kompleks, kemudian menemukan sesuatu, serta menggali makna-makna yang tersembunyi. Dan satu pesan dari Profesor Sugiono dan juga Profesor Nurul adalah riset kualitatif tidak selalu berbasis masalah, tapi juga berbasis potensi. Dan Bapak Ibu peserta webinar, itulah akhir dari acara kita pada sore hari ini. Sebelum kita akhiri, saya ingin menutupnya dengan sebuah pantun. Saya tidak mau kalah dengan Profesor Nurul ya. Jalan-jalan ke kota Bandar Lampung, enaknya makan nasi, lalapan dengan sambal terasi. Kita berkumpul di webinar Magister Administrasi Pendidikan Universitas Lampung untuk berinovasi, saling berbagi, dan menginspirasi. Saya Rafika Trisa Ananda, saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama dari Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih untuk Universitas Lampung, juga wabil khusus untuk Magister Administrasi Pendidikan FKIP Universitas Lampung. Jaya terus pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Bagus Video Sumantri. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rafika.
Bu Dr. Sawiyah, disilakan untuk memberikan kata penutupnya di sore hari ini. Iya, terima kasih Pak Bagus Budjo Sumantri, ini sohib saya ya di Kementerian Perempuan sebagai fasilitator nasional para anak sekaligus sekjen aspirasi. Insya Allah kita bergabung. Amin. Sebelum saya tutup, masih ada sesi 2 besok. Di Kaprodi kita juga mengadakan yaitu webinar tentang manajemen pendidikan di era COVID, ya, itu tentang bagaimana kita penyelenggaraan pendidikan di sekolah langsung sekolah madrasah atau satuan pendidikan. Mengundang para peserta untuk bisa hadir lagi besok di kita pada pukul 9 pagi hari Sabtu pada tempat seperti sekarang yaitu webinar atau virtual pada Ibu meeting ini. Baik, terima kasih. Ini moderator cantik, alumni kita, alumni dari dulu adalah masih manajemen prodi manajemen pendidikan. Terima kasih. Rafika Isa Ananda. Ini luar biasa ya. Terima kasih. Terima kasih Tak Ingga kepada para narasumber. Ini ayahanda saya, pakarnya ya. Ini Profesor Dr. Sugiono, MPD, yang luar biasa ilmu yang diberikan. Terima kasih kepada ini kakak saya, senior saya. Ini Profesor Dr. Nurul Ulfatin, MPD dari alumni sama dengan saya. Mudah-mudahan doanya segera terkabul ya Ibu. Amin. Amin. Ya. Karena Bu, doa ini diijabah dan dicatat malaikat hari ini. Amin. Ya, tadi sudah dibuka oleh Pak Wadik 1, FKIP. Ini terima kasih Bapak Dr. Sujono MPD yang insya Allah sebentar lagi sudah mau profesor. Insya Allah kita doakan. Jadi dengan adanya ini saya merasa masih sangat kurang nih Prof dan Prof Jono dan Prof Nurul. Ingin kami juga menggali lagi ke depan lebih detail lagi, mungkin dengan analisisnya langsung, karena memang ini sumber-sumber ini penting sekali untuk kami, untuk dosen-dosen di luar, dan ini banyak sekali yang masuk di sini para dosen dari Palangkaraya, dari Malang sendiri, dan dari Medan ini ada. Terima kasih kehadirannya. Dan sebelum saya tutup, bahwa pelatihan ini adalah awal Prof. Yono dan ini awal. Semoga nanti ke depan bukan online tapi offline. Jadi nanti bisa menyicipi kopi Lampung. Pisang. Termasuk pisangnya, termasuk hostnya juga ya. Kita dari Maros, ya dari jauh dari sana. Jadi Pak Bagus juga bisa hadir. Nanti kita sama-sama kalau pandemi sudah selesai. Yang jelas adalah kita masih haus dengan ilmu ini, kualitatif, dan ke depan kami ingin Pak Giono dan Pak Ibu Profesor Nurul ada pelatihan in vivo. Ya, mungkin itu ke depan lebih agak ada suatu progres bahwa kualitatif itu menyenangkan, tidak membingungkan. Tadi bukan dari masalah, tetapi ada potensi apa sih, uniknya di mana sih, menariknya di mana sih. Nah itu yang perlu action langsung. Sekali lagi terima kasih. Ini juga hadir Ibu Atik 3, Ibu Rintan Tirini, ini juga manajemen dari UPI. Terima kasih Ibunda. Bu Rini juga udah mau profesor ini mudah-mudahan. Amin. amin. Ya, amin, amin Bunda. Ibu Rini kami di Prodi ada Profesor Hujan, juga orang dari UPI, manajemen. Ada Ibu Rini, adik 3, ini juga manajemen dari UPI, termasuk saya. Jadi mudah-mudahan ke depan kita kerjasama dengan baik dengan semua prodi yang ada di perguruan tinggi yang serumpun dengan kami. Sekali lagi terima kasih, jangan kapok kita untuk undang lagi, dan ilmunya sangat bermanfaat. Demikian atas nama prodi dan dosen prodi semua yang ada di Unila. Mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kiranya di sana sini banyak kekurangan. Sebelumnya saya terima kasih. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, minta izin Bu mau rapat lagi.
Mohon izin Prof, kita Ya, foto bersama dulu 1 menit. Udah ditunggu rapat nih. Ya, yang foto siapa ini? Yang mengambil foto? Oke, saya screenshot. Mas Bagus ya? Ya. Pak Bagus, ya. Oke. Terima kasih Prof, terima kasih Prof Sugi, Ya, Prof Nurul, izin terima ya. kasih banyak. Mohon izin, kami end meeting. Terima kasih. Terima kasih Bu Dr. Sofia, Bu Barafika, makasih banyak. Sampai ketemu. Maaf jika ada hal-hal